Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah yang maha menguasai dan mengatur alam semesta. Hanya kepadanya kita mohon pertolongan, perlindungan, pengampunan, dan hanya kepadanya seluruh peribadatan ditujukan dan hanya kepadanya pula kita berserah diri. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb sekalian alam. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita semua berkesempatan berada di suatu hari yang istimewa di antara sekian banyak hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Hari yang patut untuk diperingati dan bukan sekedar dirayakan, karena tidak semua manusia mampu mengambil hikmah panis getirnya kehidupan sejarah umat-umat terdahulu. Adapun yang mampu mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang sabar lagi bersyukur. Hari-hari Allah yang kelak akan menjadi saksi tentang jiwa-jiwa suci yang berjuang menggapai ketinggian, tentang jiwa-jiwa yang telah rela berkorban untuk meraih mardatillah. Karenanya Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa mengingat hari-harinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zakkaruhum bi ayyamillahi inna fi dzalika layatin likulli sabarin syakur. Dan ingatkanlah kepada mereka, kepada hari-hari Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Quran surat Ibrahim ayat 5. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hari yang berbahagia ini, ingatan kita langsung tertuju kepada seorang manusia yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang rasul Allah yang namanya disebut hingga 69 kali dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama dalam surat Al-Quran. Sosok reformis dan pelopor perubahan yang menapaki jalan terjal menuju ketinggian dan memasuki wilayah pengokohan iman, berhijrah dari kejahiliahan menuju keridaan Allah, sehingga Allah Ta'ala menjulukinya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapat julukan uswatun hasanah, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran,
Surat Al-Mumtanah ayat 4 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 karakter yang menonjol pada diri hamba Allah yang mulia ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 120-122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan fa'innata lillahi hanifa wa lakum yakun minal musyrikina syakiran an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati liman sholihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan Allah telah memilihnya serta menunjukinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakter beliau yang pertama, al-ummah, pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Yang menarik, al-ummah ini merujuk pada satu orang, yaitu Ibrahim alaihissalam, sosok pribadi yang menghimpun banyak karakter kebaikan pada dirinya. Beliau menjadi inspirator kebaikan, hingga kebaikannya banyak diikuti oleh manusia sepanjang zaman hingga saat ini. Selalulah kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Ibrahim adalah sosok pemimpin dan kepala keluarga yang menjadikan istrinya, anaknya, dan semua yang dimilikinya sebagai sarana mengajarkan kebaikan dan menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, beliau mengubah negeri gurun yang dulunya tandus dan gersang menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi manusia. Di antara peninggalannya adalah sumur Zam-Zam yang diberkahi dengan kualitas air terbaik dan terus memancar serta tak pernah kering mata airnya, hingga kemanfaatannya bisa dirasakan umat manusia sepanjang sejarah. Ibrahim juga membangun Ka'bah bersama putra, dan kini menjadi tempat paling dirindukan seluruh umat Islam di dunia. Jutaan manusia setiap hari berbondong-bondong menuju Baitullah, terlebih pada musim haji seperti saat ini. Dan yang paling istimewa adalah perilaku keluarga Nabi dan Rasul ini diabadikan dalam bentuk ritual ibadah umrah dan haji umat Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari-lari kecil Ibunda Hajar antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran yang kemudian dikenal dengan sa'i. Begitupun saat pertemuan bapak dan anak, hingga turun perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Maka dalam ritual ibadah haji, setiap haji harus bermalam di Mina, wukuf di Arafah dan melempar jumrah. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah udhiyah, penyembelihan hewan kurban,
Ritual ibadah Udhiyah ini bisa menyatukan seluruh elemen masyarakat di segala penjara dunia. Tatkala mereka tidak bisa menghadiri pertemuan akbar seluruh dunia pada musim haji seperti saat ini, maka dalam momen penyembelihan hewan kurban ini berkumpullah mereka yang kaya dan miskin, pejabat dan rakyat jelata, atasan dan bawahan, karyawan dan pedagang asongan, orang kantoran dan pekerja jalanan, buruan dan murid, dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter Nabi Ibrahim alaihissalam kedua adalah qanitan lillah, yang artinya selalu melaksanakan perintah Allah, baik perintah itu rasional ataupun tidak, mungkin dilakukan ataupun tidak. Tidak pernah ada keraguan sedikit pun untuk menjalankan perintah Allah. Potret ketaatan keluarga ini sangat layak dijadikan panutan. Segala aktivitasnya selalu berlandaskan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah memprotes perintah Allah untuk meninggalkan negeri Babilonia Irak menuju Syam, lalu hijrah ke Mekah bersama Hajar dan putranya yang baru saja dilahirkan. Setiba di lembah yang tandus dan tak berpenghuni, Ibrahim meninggalkan istri dengan bayinya, hanya berbekal satu kantong kresek berisi air dan kurma. Hajar pun mengikutinya dan memanggil, "Wahai Ibrahim, kemana kamu mau pergi meninggalkan kami di lembah yang tak ada manusia pun dan tanpa sesuatu?" Ia pun mengulangi perkataannya bertanya, "Allahul ladzi amaraka bihaza." Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ibrahim menjawab, "Iya." Kemudian Hajar melanjutkan, "Izan la yuhaddiuna." Kalau begitu, pasti dia tidak akan menelantarkan kami. Subhanallah, tidak ada protes, kalimat bantahan, atau mencari alasan untuk tidak menerima perintah yang tidak masuk akal itu. Maka Ibrahim pun memberinya hadiah dengan untayan doa agung yang melintasi batas kesadaran dan logika manusia. "Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari lembah yang tandus, Mekah hari ini menjadi tempat di dunia yang paling banyak dikunjungi jutaan umat manusia untuk melakukan ibadah haji dan umrah serta berkah rezeki yang melimpah. Alhasil, setelah belasan tahun berpisah, ayah dan anak ini pun dipertemukan kembali. Belum usai kerinduan mendalam keduanya, Allah memerintahkan sang ayah untuk menyembelihnya melalui mimpi. Sungguh mengagumkan. Tiada keraguan apalagi ketakutan. Nabi Ismail alaihissalam langsung mengiyakan perintah tersebut. Semua itu mereka lakukan dikarenakan keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah jika Allah menganugerahkan kepada keluarga ini keturunan-keturunan yang saleh. Di kemudian hari, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai para nabi, bapak para nabi dan rasul, mengingat banyaknya nabi yang berasal dari garis keturunan beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Al-Hanif. Telah terbukti beliau adalah pribadi yang lurus dan bukan tergolong orang yang musyrik. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dalam memerangi kemusyrikan dan membebaskan masyarakatnya dari belenggu kemusyrikan. Beliau menghancurkan 72 berhala Raja Namrud
hingga rela harus dibakar hidup-hidup. Karakter yang keempat adalah syakiran lil unmihi, yakni seorang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya dengan menyuguhkan makanan terbaik yang beliau miliki, yakni daging anak sapi gemuk yang dipanggang. Kurban sendiri berasal dari kata qaraba atau qaruba yang secara harfiah bermakna mendekatkan diri, yang diwujudkan dengan rasa syukur. Mari kita tengok bagaimana dengan keadaan kita. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakter keempat inilah Ibrahim dipilih sebagai wali Allah, bergelar Khalilullah, dan menjadi bapak para nabi dan rasul. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, kita patut melakukan muhasabah diri. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berpesan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Anak-anak lahir untuk zaman yang berbeda. Kita harus bangkit membangun visi hidup mereka. Kita harus menyiapkan pendidikan mereka dengan pendidikan yang terbaik yang menghidupkan jiwa, menguatkan tekad, membangkitkan hasrat untuk berbuat baik dan memompa sikap mental yang unggul, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan wajah masa depan dunia, bukan masa depan mereka. Kita persiapkan mereka untuk menjadi pemimpin dunia, bukan memimpin yang sibuk berpanjang angan-angan, agar kelak mereka bisa memberi warna bagi zamannya dan bukan diwarnai. Mereka harus memiliki kekuatan penggerak dalam diri mereka sendiri untuk berbuat dan melakukan yang sebaik-baiknya sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Waktu dan tenaga kita sudah banyak kita habiskan, maka kita harus mengarahkan pendidikan anak-anak kita agar kelak bisa kita petik hasilnya di akhirat kelak nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha ini memberikan tambahan wawasan kepada kita untuk mampu dan bisa meneladani minimal 4 karakter yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai contoh dalam kehidupan keseharian kita. Ayyuhal muslimun, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzumil kafirin. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang begitu banyak menumpuk, kesalahan yang telah kami perbuat, maksiat yang telah kami lakukan kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah kedua orang tua kami ya Allah, mereka yang telah berjasa membesarkan kami, membimbing kami, mengantarkan kami sampai menjadi manusia yang sukses seperti saat ini. Ampuni ya Allah dosa ibu kami, ibu yang selama ini tanpa mengenal lelah sejak mengandung kami, melahirkan kami ya Allah, menyapih kami. Ibulah yang saat kami bayi paling lelah dan letih dalam kehidupannya. Dengan untayan doa yang selalu dipanjatkan kepada kami ya Allah, agar kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang sukses bahagia dunia dan akhirat. Ibulah yang paling banyak berkorban untuk kehidupan kami ya Allah. Ampuni pula ya Allah dosa ayah kami yang kini keriput kulitnya, lemah tulangnya ya Allah. Ayah kami yang telah berjuang mencucurkan keringat bahkan air mata untuk memenuhi kebutuhan kami. Ayalah yang tanpa malu di hadapan siapapun melakukan pekerjaan demi anak dan keluarga kami ya Allah. Kini tangan kekar itu berangsur lemah, sisa usia dihabiskan mereka untuk kami anak-anaknya. Ya Allah ya Rabbi, di hari raya Idul Adha ini, hari raya kurban ini, kami memohon kepadamu, pandaikanlah kami ya Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Allah ya Rabbi di jalan yang lurus, di jalan yang Engkau ridhai. Berkahi keluarga kami ya Allah sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim alaihissalam yang memiliki kesabaran dan keikhlasan dalam berjuang, membela agamamu, mendahwakan agamamu, mensyiarkan agamamu, memelihara dan menjaga perintah-perintahmu. Hari ini ya Allah, kami yang berprofesi sebagai ayah, jadikanlah kami pribadi tangguh, kuat dan sabar, ulet dalam membingkai keluarga kami, dalam bingkai penuh ketaatan kepadamu sebagaimana sosok nabimu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika hari ini ya Allah kami berprofesi sebagai istri, jadikanlah kami sosok istri seperti Hajar yang sabar ikhlas menerima dan mentaati suami. Kami yang soleh untuk menjalankan syariatmu ya Rabbi. Jika hari ini ya Allah kami sebagai anak, jadikanlah kami sebagaimana Ismail alaihissalam yang soleh dan tunduk serta patuh kepada orang tua dalam rangka mendukung segala ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, yang menyayangi mereka, mencintai mereka, mengasihi mereka tanpa batas sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tambahkan rezekimu kepada kami seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, yang dengan rezeki itu kami lebih banyak berbuat baik dalam hidup kami. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, istiqamahkan kami di jalan yang Engkau ridha ya Allah. Tak ada yang susah jika Engkau berkehendak mudah. Mudahkanlah ya Allah segala urusan kami. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.